Belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga. Papa, mama, kakak, adik, kami sehat semua. Aku bersyukur padamu, Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita. Tuhan selalu beserta, walau di rumah saja. Shalom dan selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Halo teman-teman semua, selamat pagi. Senang sekali kakak dan Archie berjumpa kembali dengan kalian di dalam ibadah sekolah minggu. Di dalam keadaan yang sehat, bersih, penuh sukacita, semuanya itu adalah berkat anugerah dari Tuhan Yesus. Kita juga jangan lupa ya untuk selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Amin. Archie, bagaimana nih? Udah siap belum untuk ibadah sekolah minggunya? Udah siap dong mah nih. Aku sudah mandi, udah sarapan, udah gak ngantuk lagi. Sama nih aku juga udah siapkan Alkitab untuk beribadah. Good job Archie. Adik-adik juga ya, siapkan hatinya, pikirannya, dan juga Alkitabnya. Tinggal dulu untuk mainannya, gadgetnya. Nanti setelah ibadah sekolah minggu baru bisa dipakai lagi untuk mengirimkan aktivitas kelas kalian. Oh ya Archie, sebelum kita masuk ibadah, kita mau apa ya? Sebagai ucapan rasa syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan telah memelihara hidup kita. Sebelum kita ibadah, aku mau menyanyi untuk memuji Tuhan nih mah. Nyanyi ini mah, give to you. Teman-teman nyanyi bersama ya. Lord, if we could, we would fill our hands with all the wonderful things you give us. Then we'd lift them up and give them back to you. Everything I am, everything I am, everything I'll be, everything I'll be. I give it to you, Lord. I give it to you, Lord. And
Pujian yang sangat indah ya Ci, mengingatkan kita untuk selalu bersyukur. Nah sekarang saatnya kita mau memulai ibadah. Tapi sebelum kita memulai ibadah, kakak ajak adik-adik semua untuk membuka di dalam doa. Archie bisa pimpin dalam doa? Oh, bisa dong, Ma. Ayo teman-teman, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Hari ini kita ingin beribadah dan berkatilah agar ibadah kami Kau pimpin dari awal sampai akhir. Dan kami sudah sangat bersyukur karena sudah bisa beribadah walaupun masih online. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, kita mau buka kitab kita ya. Kita buka di dalam Roma pasal 8 ayat 8 sampai dengan 10. Bagi adik-adik yang sudah menemukannya, nanti bisa dibaca bersama-sama. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Amin. Biarlah firman Tuhan selalu bertumbuh di dalam hati kita dan kita dapat melakukannya setiap hari. Ci, gimana kita mau ajak teman-teman lagi nggak untuk memuji Tuhan? Biar kita semakin semangat ibadahnya. Oke, ayo teman-teman kita memuji Tuhan. Nyanyi dengan bersemangat ya. Mau bernyanyi lagu baru bagimu. Ku mau bersorak melompat tinggikanmu. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. That you love me and I will sing your praise. Eternally, kau yang terbaik, melodi di hatiku. Kau membuatku menari memujimu. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. That you love me and I will sing your praise. Eternally, I lift my hands to praise you, for you are kind to me, and to your name my heart sings. For you are love, love, you're good to me. I lift my hands to praise you, for you are kind to me, and to your name my heart sings. For you are love, love, you're good to me. For you are love, 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 you're good to me, and you are wonderful. Eternally, and I will love, 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 as you love me, and I will sing your praise. Eternally, for you are love, 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 good to me, and you are wonderful. Eternally, and I will love, 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 as you love me, and I will sing your praise. Eternally, for you are love, 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 good to me, and you are wonderful. Eternally, and I will love, 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 as you love me, and I will sing your praise. Eternally. Gimana adik-adik dan Archie? Sudah semakin bersemangat kan? Oh iya dong Ma, nih aku makin semangat sama tersenyum selalu. Hehehe.
Archie, Mama mau tanya nih, selama sekolah online enak atau sangat enak? Ih, Mama pertanyaannya bikin bingung. A few moments later. Selama sekolah online, ada enak sama nggak enaknya. Enaknya masih bisa belajar, terus terhindar dari virus-virus yang ada di luar. Tapi nggak enaknya, nggak bisa ketemu langsung sama guru dan teman-teman dan nggak bisa kemana-mana dengan bebas. Oh, tapi Archie tetap bersyukur kan kepada Tuhan atas semuanya ini, sekolah online ataupun nggak online. Pasti dong, Ma, karena Tuhan selalu memelihara hidup kita, suka atau duka. Amin. Nah adik-adik, seperti kata Archie, walaupun saat ini kita masih online belajarnya, tetapi kita harus tetap bersyukur dengan segala apapun yang Tuhan beri. Dan percaya Tuhan selalu memelihara hidup kita. Dalam suka dan duka, Tuhan selalu menyertai. Nah adik-adik, sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan naikkan satu pujian lagi. Kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Selamat menikmati firman Tuhan adik-adik. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi. Kita senang hari ini bisa belajar firman Tuhan bersama-sama dari kitab Roma pasal 8 ayat 10. Saya akan membacakan untuk kita semua. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Mari kita berdoa sebelum mempelajari firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau rela dihukum di atas kayu salib menanggung kesalahan kami. Tuhan menghapus dosa kami dengan maksud supaya kami hidup untuk hal-hal yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan telah mati bagi kami, tolonglah Tuhan supaya kami boleh hidup bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita akan menonton sebuah video lebih dahulu. Ibu sudah pernah bilang kan sama kalian semua, kalau ibu sengaja mengambil jam pertama untuk mata pelajarannya ibu.
untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan peraturannya Ibu? Kalau Ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalian ini apakah? Hah? Tidak ada yang mau dengar kah? Kenapa masih ada yang terlambat? Kayla mana? Kayla di mana? Pokoknya Ibu sudah bilang, Ibu tidak akan mulai pelajaran kalau ada yang... Maaf Kak, terlambat. Kayla, sini kok. Apa lagi alasanmu Kayla? Hah? Ketiduran kau lagi? Macet kok! Anu Bu, begini Bu. Mentong kau Kayla, biang kerok. Gara-gara kau, kita semua hampir tidak belajar. Mentong ini, hukum saya Bu. Sudah. Jangan lagi ada yang lempar. Kayla duduk kok. Tapi ingat kok besok, kalau kau masih terlambat begini, Ibu tidak akan mulai pelajaran lagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Betul-betul ini Kayla, Dik. Tidak ada tobat-tobatnya. Kemarin sudah dilempari nih gara-gara terlambat masuk kelas. Ada yang tahu kemana Kayla? Assalamualaikum Bu. Maaf Kak, terlambat. Tidak usah banyak alasanmu. Berdiri ke depan. Sepanjang pelajarannya Ibu hari ini, kau berdiri terus di depan. Dede terlambat miseng. Sudah 1 jam lebih Mini Kayla tidak datang. Kira-kira ada yang tahu kemana Kayla? Mungkin hari ini tidak masuk Ibu, karena takut dikasih surat ke orang tuanya. Pagi anak-anak. Masuk kok Kayla. Udah terlambat mau kok lagi. Kayla ke depan kok. Kenapa Bu? Berdiri kok di situ. Hari ini saya kan udah terlambat Bu, tapi kenapa saya tetap dihukum? Kok enggak masuk toh kemarin? Sekarang jelaskan kok kepada kita semua di sini, kenapa kok selalu terlambat dan malah kemarin kok enggak masuk? Kayla, jelaskan kok. Bicara kok. Kayla. Maafkan Kak teman-teman. Karena gara-gara saya, kalian semua tidak belajar. Hari pertama, saya terlambat karena mamaku demam berdarah. Harus keantar ke rumah sakit sebelum saya ke sekolah. Hari kedua, saya terlambat ke sekolah karena harus ke rumah sakit. Suapin makan dulu mamaku, baru saya ke sekolah. Hari ketiga kemarin, saya tidak masuk sekolah. Teringatku hadirmu bunda, manjakanku di
kecil dulu. Karena meninggalnya mamaku. Apakah tergetar hatimu? Di sini anakmu terjatuh. Tak ada tempatku mengadu. Tangisku dalam sendiriku. Kalau bukan karena mamaku suruh Kak jadi insinyur, tidak bakalan Kak masuk sekolah hari ini. Saya kira kalian semua mau lempari Kak. Lemparkan Ma, lempar Mi, lempar Mi, lempar. Saya kira Bu kita menghukum Kak, hukum Ma. Apakah tergetar hatimu? Di sini. Anak-anak, apakah Kayla dihukum karena kesalahannya? Tidak. Demi mengasihi mamanya, ia menghantar mamanya ke rumah sakit, melayani mama, dan demi mengubur mamanya, ia menanggung hukuman. Demikian juga Tuhan Yesus menanggung dosa kita. Ia rela dihukum supaya kita tidak lagi menjadi budak dosa. Sebelum Tuhan Yesus membebaskan kita dari dosa, kita semua adalah budak dosa. Budak dosa apa artinya? Yaitu kita dikuasai oleh dosa. Dosa bagaikan tuan yang jahat. Tuan dosa suruh kita melakukan apa saja, kita harus turuti. Kita suka atau tidak suka, kita harus melakukannya. Tuan dosa suruh kita berbohong, kita harus berbohong. Tuan dosa suruh mencuri, kita pun harus pergi mencuri. Tuan dosa suruh menyontek, waktu ulangan, kita pun menyontek. Tuhan dosa suruh kita membunuh orang, kita juga harus membunuh orang. Karena budak tidak boleh melawan dan memang tidak sanggup untuk melawan. Tuhan dosa bukan saja berkuasa dan memaksa kita lakukan apa saja yang ia inginkan. Terakhir, ia pun mau menghabisi nyawa kita, mematikan kita. Maka setiap manusia cepat atau lambat akan mati. Bukan itu saja, masih harus masuk neraka. Karena hukuman dosa harus masuk neraka. Tapi bersyukur kepada Tuhan Yesus. Dia rela turun dari surga, datang ke dunia menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Menurut keadilan Allah, dosa harus dihukum, bagaikan hutang harus dibayar. Yesus menggantikan kita dihukum, membayar segala hutang dosa kita. Maka setiap orang yang mau menerima anugerah Yesus, hutang dosanya jadi lunas, bebas dari hukum dosa, tidak lagi jadi budak dosa. Tanda orang yang bebas dari dosa yaitu ada Roh Kudus tinggal dalam hatinya. Mirip dengan orang yang menerima kwitansi, tanda sudah lunas dibayar. Tapi bukan sudah selesai setelah bebas hutang dosa. Karena tujuan Tuhan membebaskan kita dari budak dosa, ingin kita menjadi manusia yang berguna dalam hidup ini. Dulu tubuh kita dipakai sebagai alat untuk berbuat jahat. Sekarang tubuh kita dipakai sebagai alat untuk kebenaran, yaitu hal-hal yang baik. Sebagai contoh, mulut kita dipakai untuk memuji Tuhan, mengucapkan kata-kata yang sopan, lemah lembut, dan menguatkan orang lain. Mata kita dipakai untuk membaca Alkitab, buku-buku yang menambah pengetahuan dan membangun iman kita. Maka mata kita tidak boleh lagi dipakai untuk menyontek,
menonton film-film yang dilarang, film-film porno dan sebagainya. Tangan kita dipakai untuk rajin bekerja bagi Tuhan, membantu orang tua, menolong fakir miskin dan orang-orang yang perlu dibantu. Talenta kita dipersembahkan untuk dipakai Tuhan, bukan hanya dinikmati sendiri. Karena Tuhan memberikan talenta kepada kita ya, untuk pakai saling membangun satu dengan yang lainnya. Hati kita dipenuhi kasih Tuhan, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Setiap beribadah, tidak iri hati, tidak sombong, tidak membenci orang, tidak mendendam. Ya. Dulu betapa sengsaranya tubuh kita menjadi budak dosa. Tetapi setelah Yesus bangkit dari kematian, Ia memberi hidup baru kepada kita. Sekarang hidup kita patut dipersembahkan bagi Tuhan, menjadi alat melakukan kebenaran sehingga menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau rela menanggung dosa kami. Engkau membebaskan kami dari budak dosa. Setelah Engkau membebaskan kami, Engkau menghendaki hidup kami berguna. Kami ingin mempersembahkan tubuh kami untuk dipakai Tuhan, melakukan hal-hal yang baik. Tuhan, kami ingin ya Tuhan melakukan apapun yang Tuhan hendak kami lakukan. Kuatkanlah tekad kami ya Tuhan, agar kami menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Firman Tuhan yang sangat memberkati kita semua. Terima kasih untuk Ibu Felis untuk firman Tuhannya. Pastinya firman Tuhan yang telah disampaikan tidak berlalu begitu saja, tapi mengena dan bertumbuh berakar dalam hati kita. Kita juga hidup dalam Tuhan dan kita bisa memelihara iman kita dari kita kecil sekarang sampai bersama dengan Tuhan nanti. Setia dan taat mengikut Tuhan Yesus. Nah adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, sekolah minggu kita sudah hampir selesai nih. Ya, udah selesai ya, Ma. Iya Archie, tapi sebelumnya kakak mau mengingatkan untuk adik-adik untuk tidak lupa mengerjakan aktivitas kelas kalian. Nanti setelah ibadah selesai bisa dibuka grup WhatsApp kelas masing-masing. Langsung dikerjakan deh dan dikirim. Oke, Ma. Baik adik-adik, sebelum kita berpisah, ya, kita mau tutup ibadah sekolah minggu kita di dalam doa. Mari adik-adik kita berdoa bersama-sama untuk menutup ibadah kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pada pagi hari ini ibadah kami telah selesai. Terima kasih Tuhan telah pimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami juga berdoa bersyukur untuk firman Tuhan yang telah diberitakan menjadi berkat bagi kami semua. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk adik-adik kami 1 minggu ke depan Tuhan pimpin. Nah, bagi mereka yang akan melaksanakan ujian akhir semester supaya Tuhan berikan mereka hikmat dalam belajar dan mereka bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan, kembalikan kami minggu depan untuk kembali beribadah bersama-sama dengan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jangan bersedih adik-adik, kita akan berjumpa lagi. Salam sehat selalu. Ingat apa, Ci? 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, Menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. sampai jumpa minggu depan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Bye.